Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fehren Selindiolama. Saya dari program studi Teknik Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Lavoisier, yang kedua Dobereiner, yang ketiga John Naylor, yang keempat Mendeleev, yang kelima Moseley. Kita akan membahas yang pertama, yaitu menurut Anthony Lavoisier. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih dari 33 unsur. Pengelompokan metode paling sederhana dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Ternyata selain unsur logam dan non-logam masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Misalnya unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, penggolongan unsur menjadi unsur logam dan non-logam masih memiliki kelemahan. Itulah menurut Anthony Lavoisier tentang sistem periodik unsur. Yang kedua, menurut Dobereiner. Dobereiner adalah orang pertama yang menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga disebut triade. Dalam triade, unsur kedua mempunyai sifat-sifat yang berbeda di antara unsur ke-1 dan unsur ketiga. Jenis triade tersebut adalah triade liptinum, natrium, dan kalsium. Selanjutnya, triade terakhir yaitu klor, brom, dan iodium. Jadi, setiap unsur yang sifatnya mirip sama atom unsur kedua merupakan massa atom rata-rata di massa atom unsur pertama dan ketiga. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut Newlands. Menurut Newlands, jika unsur-unsur diurutkan letaknya sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, maka sifat unsur akan terulang pada tiap unsur ke-8. Aturan ini sesuai dengan pengulangan not lagu atau oktav, sehingga disebut hukum oktav. Yang keempat, pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang ada. Dikenal dengan pendapatan hasil bahwa setiap unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan terulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Mendeleev selanjutnya memperkenalkan unsur-unsur dengan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan pada satu lajur yang disebut periode. Yang kelima, pengelompokan unsur menurut Moseley. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang baik sampai didapatkan bentuk yang sekarang ini dengan mengikuti hukum periodik bahwa bila unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Terdapat bentuk lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Itulah sejarah perkembangan sistem periodik unsur dari berbagai ahli kimia. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan cara membaca tabel periodik. Oke, misalnya kita ambil magnesium ya, ini magnesium ya.
Ini magnesium. Biar lebih jelasnya magnesium saya gambar di sini. Oke. Magnesium 24305. Sini magnesium, di sini magnesium. Nah, angka-angka ini adalah angka 12 ini adalah nomor atom dari magnesium. Yang angka ini adalah nomor massa dari magnesium. Magnesium ini adalah lambang unsur dan magnesium ini adalah nama unsur. Begitu juga dengan lain-lainnya ya. Ada lambangnya, ada nomor unsurnya, ada nomor masanya, dan ada nama unsurnya. Setiap sistem periodik ini terdiri dari dua bagian yang disebut dengan golongan dan yang disebut dengan periodik. Golongan itu posisinya dari atas hingga ke bawah. Ke bawah sini ya. Dari atas sini hingga ke bawah, dari sini hingga ke bawah, dari sini hingga ke bawah, itu namanya golongan. Sementara periodik itu adalah lajur horizontal. Periodik itu lajur horizontal. Baris pertama itu periodik pertama, baris kedua itu periodik kedua, baris ketiga itu periodik ketiga, begitu juga seterusnya. Untuk golongan ada golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama disebut dengan golongan A. Golongan utama disebut dengan golongan A ya. Golongan A jumlahnya ada 8, yaitu 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Golongan A dimulai dari paling kiri. Dari unsur hidrogen ini sampai ke unsur valensium ini adalah golongan 1A, karena di sini 1A. Jadi dari hidrogen, litinum, sodium ini dan ini dan ini dan ini adalah golongan 1A. Sebelah golongan 1A adalah golongan 2A. Ini golongan 1A, ini golongan 2A. Kemudian golongan 3A posisinya di sini. Bukan di sebelah golongan 2A. Yang kedua adalah golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B ini posisinya di tengah. Ini transisi ya. Jadi yang di sini yang di tengah ini adalah golongan transisi. Peralihan antara 2A dan 3A. Golongan A dimulai dari 1 sampai 8A. Kalau golongan B bukan dari 1B ke 8A, tapi dari 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. 8B ini ada 3 kolom ya. Kemudian ada 1B dan 2B. Jadi sedikit berbeda dengan golongan A. Kalau golongan A urut dari golongan 1A, 2A sampai 8A. Tapi kalau golongan B atau golongan transisi itu dari 3B sampai ke 2B. Contohnya natrium. Natrium ini masuk golongan berapa, periode berapa? Kita lihat natrium ini ada di posisi golongan 1A karena natrium paling kiri. Jadi natrium berada di golongan 1A. Periodik itu baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Nah, natrium itu terletak di baris ketiga. Jadi natrium itu masuk golongan 1A periode 3. Berikutnya unsur C, karbon ya. Posisinya di sini. Nah, ini unsur C. Di posisinya ada
di atas ini ada golongan 4A. Nah, jadi karbon ini masuk golongan 4A periodenya. Nah, periodenya ini ya, kita lihat ya di sini periode pertama, di sini periode kedua. Jadi karbon ini masuk di golongan pertama, golongan 4A periode kedua. Nah, walaupun posisi karbon ini berada di atas ini, tetap dia harus periodik kedua, karena di periodik pertama itu hanya ada hidrogen dan helium. Jadi tetap ya, walaupun posisinya di atas, dia tetap periodik kedua, karena yang periodik pertama diisi hanya pada sama 2 unsur, oke? Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.